Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Kita wajib menjalankan pola hidup sehat, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Merupakan suatu kebahagiaan yang amat besar bagi kami semuanya para Adiyuswa, apabila pada pagi hari ini kita semuanya dapat menyelenggarakan ibadah tutup bulan 30 September 2020. Ini merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya para Adiyuswa, meskipun kita sampai saat ini belum dapat tatap muka di dalam ibadah, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita, terlebih memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu Adiyuswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengawali ibadah tutup bulan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyi dari KPJ 9 ayat 1 dan 2. Sarupaning umat padha muji omring Allah saking para bangsa asmane padha Kadarmane Allah
setiane Allah, mila pinuji pujian. Bapak Ibu Hadiyoswa yang terkasih, marilah untuk mengawali ibadah tutup bulan pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami semuanya mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap kami para Hadiyoswa. Meskipun Bapa kami mengetahui badan kami semakin lemah, badan kami semakin ringkih, namun Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah tutup bulan pada tanggal 30 September 2020. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami semuanya. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Jalannya ibadah tutup bulan ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dan kepada Bapak Ibu yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang bersujud ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Tuhan, kami mohon urapi telinga dan hati kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan sekaligus melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, serta menjadikan kekuatan iman kami. Begitu juga kepada saudara kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati pula agar apa yang disampaikan nanti sesuai dengan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya
kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Marilah kita memuji dari KPJ 99 ayat 1 dan 2. Aku duwe pamarto, Yesus Kristus asmanyo, kang wis ngorbankan sarira, buat aku sing dosa. Satuhun Gustiku, Yesus Kristus pamartaku, kapuji terus ing kalbu. Aku duwe pamarto, satuhu ing kasetyan, yen aku nyongo panandang dinaringan karosan. Satuhu Gustiku, Yesus Kristus pamartaku, kapuji terus ing kalbu. Bapak Ibu Adiuswo yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan menggumuli firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi. Sebagai ayat mas, kita ambil dari ayat yang ke-28, yang ke-22, yang bunyinya demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita gumuli. Bapak Ibu Adiuswo yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita sebagai warga Adiuswo sudah lama tidak mengadakan pertemuan secara langsung. Padahal biasanya 1 bulan itu 2 kali kita mengadakan pertemuan. Tapi pada saat ini karena ada sesuatu hal yang kita hadapi, kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Karena kita sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan yang diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Karena Indonesia, tidak hanya Indonesia, bahkan mendunia sekarang itu menghadapi pandemi. Sehingga tidak diperkenankan kita mengadakan sering-sering pertemuan ibadah bersama. Karena kita harus punya peraturan dan harus mematuhi, yaitu supaya corona ini bisa diatasi, bisa lepas dari penderitaan manusia, maka kita juga harus patuh pada peraturan pemerintah, yaitu melakukan perintah yang tidak bisa kita lakukan sembarangan, yaitu 3M. Kita harus cuci tangan, memakai masker, dan saling berjauhan. Kalau kita saling berjauhan, pasti kalau sebagai orang beriman, kalau ibadah itu tidak bisa berjauhan. Biasanya senantiasa berdekatan dan berkumpul bersama, bersenda gurau, saling
mengutarakan isi hatinya, supaya semuanya ini dapat menguatkan dan mendatangkan kesukacitaan di dalam kehidupan kita. Namun sekarang kita harus mematuhi peraturan yang ada. Dan firman Tuhan kita tadi juga menegaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewujudkan kerukunan dan kasih sayang yang diberikan kepada kita, meskipun dalam suasana sulit. Seperti di dalam bacaan kita tadi, yang ayat yang 20, yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dengan masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi meskipun keadaan situasi yang sesulit apapun, kita sebagai umat Tuhan, milik Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus tetap senantiasa mengadakan ibadah bersama, meskipun tidak berdekatan, meskipun ada masalah yang harus kita lakukan. Di dalam keadaan situasi yang demikian, saya teringat pada orang tua saya dulu. Dulu gereja itu tidak seperti sekarang sebanyak ini. Jadi apalagi saya di desa Peniwen itu, gereja itu jauh satu sama lain. Dan ibadah itu hanya 1 minggu sekali. Itu tidak sebanyak sekarang karena warganya hanya sedikit. Makanya orang tua saya mengatakan, aku lek dina minggu ora iso yang gereja, ora bisa ngabekti marang ngarsane Gusti, aku rumangsa duwe utang. Aku rumangsa duwe tanggung jawab sing ora bisa tak lakoni. Nanging nek aku wis bisa nang gereja, bisa sowan nang ngarsane Gusti, rasane wis plong, wis ora duwe tanggungan. Itulah iman orang dulu yang tidak sepandai orang sekarang, tapi nyatanya tidak kalah kuat imannya dengan kita. Jadi kalau tidak ke gereja itu masih punya tanggungan. Kalau sudah ke gereja, sudah plong, sudah tidak punya utang, tidak punya tanggungan. Jadi begitulah besar iman orang tua saya dulu. Maka saya pun juga sering merasakan, kok gak enak ya gak nang gereja. Maka saya kalau hari Minggu, kebetulan anak-anak saya keempat-empatnya di Sidoarjo. Jadi kalau hari Minggu itu bergantian kumpul di tempat siapa, sekarang siapa, besok siapa. Supaya kita saling menguatkan iman percaya kita. Bapak Ibu Adiuswa yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita pada saat ini juga diberi nasihat supaya kita mampu melakukan tanggung jawab kita. Karena ayat kita tadi, ayat yang ke-9 dan 20 mengatakan kita sudah diberi jalan. Dan bukan kepandaian atau kemampuan kita, tapi Tuhan memberi jalan kepada kita dan kita diberi kemampuan dan keberanian. Oleh karena itu, meskipun kita mengadakan ibadah tidak secara seperti biasanya, hanya secara online, janganlah semuanya ini membuat kita merasa sedih, susah, dan takut. Namun, marilah kita semuanya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita menghadap kepada Tuhan, meskipun tidak bertemu satu sama lain. Namun kita harus tetap beribadah, menghadap Tuhan, dan memuji memuliakan Tuhan. Seperti ayat mas kita tadi atau yang ayat yang ke-22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas.
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah indahnya kasih Tuhan kepada kita. Di dalam kita menghadapi suasana yang menakutkan, yang mencekam, namun Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan yakin dan percaya, karena kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus, maka kita juga akan diberi kekuatan dan kemampuan. Firman Tuhan inilah yang menguatkan kepada kita sekalian para orang tua untuk mewujudkan kerukunan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kepada kita, dan semuanya itu kita lakukan dengan iman, dengan hati nurani yang tulus dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Dan semuanya ini marilah kita lakukan dengan penuh sukacita. Kalau kita memuji memuliakan Tuhan juga dengan sepenuh hati, berdoa dengan sungguh-sungguh yang bisa menguatkan iman kita, dan mendengarkan firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dan penolong kita. Oleh karena itu, di dalam situasi yang sulit, keadaan yang berat, kita wujudkan kerukunan kasih sayang di tengah-tengah kehidupan ini dengan jalan satu, dengan iman yang tulus dan dengan kekuatan dan keberanian. Dan kalau kita datang meskipun tidak bersama-sama, kita datang dengan penuh sukacita, jangan terpaksa. Jadi meskipun situasi sulit, kita bisa tetap mengadakan ibadah dengan penuh sukacita. Karena Roh Kudus senantiasa akan menolong kita dan memberi kemampuan kepada kita, sehingga kita melakukan dengan tanggung jawab. Karena kita semua mempunyai penolong yang setia, sehingga kita juga mampu mewujudkan, melakukan semuanya itu dengan hati yang gembira, menyanyi dengan sukacita dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan dapat memampukan kita dan menguatkan kita untuk menghadapi segala permasalahan, sehingga kita mampu menghadapinya dan saling menolong satu sama lain, saling memberi dorongan dan kekuatan sehingga kerukunan tetap terjaga. Yang kedua, dengan iman dan hati yang tulus, kita lakukan semuanya dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi segala masalah. Marilah kita semuanya senantiasa berpegang pada firman Tuhan dan berpengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memelihara kepada kita. Bahkan Tuhan akan memberi kekuatan dan kita dikaruniakan keberanian tidak mempunyai rasa takut untuk menghadapi segala masalah. Meskipun sampai sekarang corona tambah merajalela, kejahatan yang ada, masalah-masalah
keadaan dunia yang semrawut, tapi Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, dalam hidup ini kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa kita senantiasa ditolong dan diberi kemampuan. Kita diutus oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih sayang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga meskipun pandemi yang belum surut, malah di mana-mana ada, tidak ada di Indonesia, di seluruh dunia. Sehingga meskipun keadaan yang demikian, maka kita diberi kemampuan dan diberi kekuatan serta kesukacitaan menghadapi segala masalah. Kita tidak merasa terganggu, tidak merasa terpaksa, dan tidak mempunyai rasa takut untuk menghadapi segala masalah. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan telah diselamatkan meskipun menghadapi masalah bencana, sakit penyakit yang merajalela, Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan tidak membiarkan kepada kita sendirian. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Kita harus mempunyai perasaan yang lapang. Meskipun keadaan yang bagaimanapun, kita jangan mempunyai rasa takut. Namun kita senantiasa pasrah diri pada Tuhan. Jangan sampai merasa kecewa, ada perasaan iri hati, benci, sakit hati kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang senang merasa kecewa, dendam, namun marilah semuanya itu kita terima dengan sukacita. Maka dengan demikian kita akan diberi kemampuan untuk mewujudkan sukacita kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan senantiasa menolong kepada kita. Sehingga di antara kita tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, tidak ada kekecewaan, namun kita senantiasa pasrah diri kepada Tuhan. Karena kita diberi kemampuan untuk menyatakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita diberi tugas untuk mewujudkan kesukacitaan dan kedamaian, kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang semakin rancu, karena kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kasih sayang. Dan kasih itu harus kita wujudkan di tengah-tengah dunia. Jangan sampai ada percekcokan, ada perselisihan, ada iri hati. Karena kasih telah diberikan kepada kita seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes. Jadi kita harus mewujudkan kasih seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 10 dan 11. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita haruslah juga saling mengasihi.
Inilah tugas kita di tengah-tengah keadaan yang makin rancu. Kita untuk mewujudkan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan memberi kekuatan dan penolong kepada kita, karena Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kepada kita begitu saja, namun Roh Kudus diberikan kepada kita dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dengan demikian kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan memberi kemampuan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan sambil mempersembahkan persembahan dari Kidung Jemaat 157. Jaosno pisungsungmu aning pasamuan, layan lilaning ati lawan legowo. Aturno pisungsungmu kanthi sukureno, jaosno pisungsungmu kadya cenaning bunga minangka panuwunmu wit siing Allah. Kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan, sekaligus nanti kita teruskan dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Demikian indahnya kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini ya Bapa. Meskipun dalam suasana sulit, Bapa senantiasa menyertai kami, menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu para adioswa dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mempersembahkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ini tidaklah layak, tidak sebanding dengan berkat yang sudah kami terima. Namun, barang yang tidak berharga ini ya Tuhan, sucikanlah supaya dapat menjadi sarana untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia, terutama untuk kegiatan adioswa. Oleh karena itu hamba-Mu yang mengelolanya, kiranya Bapa beri kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan supaya apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pula ya Bapa, kami para adioswa merasa bersyukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami sudah tua, sudah renta, sudah tidak mampu berbuat banyak, namun Tuhan senantiasa mengasihi kepada kami. Tuhan memberi kekuatan dan menolong sehingga kami para adioswa Bapa beri iman dan percaya serta pengharapan. Di dalam kelemahan kami, kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan hati dan iman kami, supaya kami senantiasa layak di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk melayani saudara-saudara kami, untuk menguatkan anak-anak cucu kami, supaya anak-anak cucu kami senantiasa terdapat layak di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mohon pertolongan-Mu. Banyak hal yang dihadapi oleh jemaat-Mu di mana-mana tempat, khususnya di Sidoarjo. Bapa, tolonglah jemaat-Mu di Sidoarjo yang masih mempunyai keinginan untuk mewujudkan tempat ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa telah memberkati, memberi kami tempat, namun kami masih belum mampu melaksanakan dengan baik karena belum dapat mewujudkan gedung gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, tolonglah para hamba-Mu, baik pendeta, baik panitia pembangunan, baik majelis, semuanya itu dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah kehidupan, sehingga meskipun dalam suasana sulit, jemaat-Mu bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh sesama kami. Juga demikian Bapa,
keadaan penyakit corona yang mewabah tidak hanya di Sidoarjo atau di Indonesia, tapi bahkan mendunia. Bapa, kepada siapa kami mohon pertolongan kecuali kepada Bapa, karena hanya Bapalah sumber kekuatan dan penolong kami. Ampunilah segala dosa dan perbuatan para umat-Mu di dunia ini, dan tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh supaya corona bisa dibasmi. Oleh karena itu, saudara-saudara kami, para dokter, perawat, dan petugas kesehatan, Bapak beri kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Demikian pula ya Bapak, bangsa kami yang masih ingin mewujudkan vaksin yang bisa berguna bagi bangsa kami, yang dapat memberantas corona yang ada di Indonesia. Bapak tolonglah. Kalau semuanya ini tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan pertolongan serta kemampuan sehingga corona dapat terbasmi dan dapat mewujudkan para umat-Mu dapat berkumpul bersama mengadakan ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mendoakan kepada Bapak Pendeta, para majelis, para panitia pembangunan, para pelayan semuanya, Bapak mengetahui segala pergumulan, beban, dan tanggung jawab dihadapinya. Tuhan, tolonglah supaya apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu makin dipermuliakan di dunia ini. Demikian pula saudara-saudara kami yang menghadapi permasalahan karena ekonomi, karena PHK, karena permasalahan lain-lain, sakit penyakit, kiranya Tuhan senantiasa memberi pertolongan, kekuatan, dan kemampuan supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Janganlah kami menuruti kemauan kami, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, karena hanya Bapalah yang mengetahui segala isi hati dan pergumulan kami. Bapa, doa, persembahan, dan ucapan syukur kami ini hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari KPK 446 ayat yang pertama. Sang maetai sesali Wamulia akan asmani Gusti. Mari kita mohon berkat. Berkat dan anugerah daripada Allah yang melampaui akal daripada manusia, senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita, memberi kemampuan kepada kita untuk mewujudkan kasih.
Roh Kudus senantiasa menerangi langkah-langkah kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pinujiyo Allah Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci, purna pangabektian ing Gereja, ngrasuk gesang sabeneri payo nindakno kang trusing ati sabdaning Gusti, sungke sang yakti sinar tantening berkahing Gusti, sung seramat mring sesami. Bapak Ibu Adi Yosua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tadi ibadah tutup bulan telah dilaksanakan dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita karena penyertaan dari Tuhan sendiri. Selamat menikmati hari-hari yang akan kita lalui. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita para Adi Yosua, memberikan kekuatan, terlebih memberikan kesehatan, kemampuan, apapun yang akan kita alami pada saat ini. Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Payo nindakno kang trusing ati sabdaning Gusti, sungke sang yakti sinar tantening berkahing Gusti, sung seramat